Selamat datang teman-teman di Cultus Dialogue by Sunday Breaker Cult. Ini edisi kedua bersama Haul. Rame. Rame, tidak apa-apa karena ini saya ubah jadi studio. Spot ini saya ubah jadi studio. Apa kabar? Baik. Karena kita ini cek dulu ya, kita kasih dulu disclaimer, kita kasih dulu lore-nya kenapa Haul cuma diwakili sama Cakra. Karena Kenny sakit ya. Ya, jompo. Kenny jompo dan sisanya ngomong. Enggak, Deng. Ya. Lebih ke Hasbi sedang ada Ya. acara ya sama teman-teman Alun Nusantara karena lagi ini bertepatan sama rekaman. Ya. Itu bertepatan dengan bukan rekaman ya, siaran bersama Alun Nusantara di program Malaria di Norm Radio Bar. Yes. So aduh, bagaimana so far pekerjaan? Aman aja. Gila. Karena by the way, bagi saya sih Haul teh di tahun ini cukup menarik ya. Gitu ya, karena baru saja merilis beberapa rilisan gitu ya, dua di antaranya sudah dirilis gitu ya. Yes. Agenda dalam Siklon Kelabu dan juga si Sabda Malaprosa. Itu akan saya bahas tapi nanti gitu ya, beserta album yang akan keluar. Yang bertajuk Makna Kalahar yang sudah di-announce juga di Instagramnya Haul. Kita ngomongin dulu perihal sebenarnya saya tuh penasaran sebenarnya Haul ini teh how Haul started awalnya gitu. Bagaimana gitu kan sebenarnya kalau saya ngobrol sama teman-teman teh, Haul mah ada kalau Hasbi di Haul tuh itu baru-baru tuh. Yes. Sebenarnya Haul ini awalnya siapa? Dan pada akhirnya pergantian pemainnya tuh seperti apa gitu? Coba dijelaskan, Pak Cakra. Jadi ini setahu saya juga ya. Iya. Haul itu berdiri, kalau saya sih ngitungnya dari keluar album Rima Penghitam Cakrawala. Oh itu. Ya. Itu. Formasinya adalah Kenny, ya. Sandro, oke. Ya, Dado, Alfi, ya, dan Kai. Yang ngetek drum itu namanya Kai. Ini Unpar berarti total. Unpar ya. Sebenarnya Haul tuh Unpar total tuh. Haul ya. Tapi sebelumnya ada Diego. Ya itu band SMA-nya. Oh. Dari SMA sebenarnya. Ya. Kalau nggak salah kayak ini sama Dado sama Sandro udah ngeband bareng. Satu SMA kalau nggak salah ya. Bisa juga Hasbi nggak tahu dia Diego atau bukan, saya nggak tahu. Tapi kalau nggak salah mereka bertiga udah ngeband bareng dari Diego gitu. Iya. Alfi sama Kai saya juga jujur aja nggak tahu. Tapi kalau yang tadi yang berlima di album line up Rima Penghitam Cakrawala 5 orang itu. Oh itu gitu, tuh ya. awalnya. Berarti Cakra, Dawan, Hasbi tuh munculnya belakangan sebenarnya. Setelah Rima Penghitam Cakrawala pertama Dawan dulu. Jadi Haul sempat formasi Dawan, Dado, Kenny, Sandro, Aufi. Oke. Ya itu lumayan. Terus Sandro sekolah di luar negeri. Iya. Lalu Aufi juga sibuk. Akhirnya digantikan posisi Sandro bass digantikan oleh Hasbi. Sesudah Aufi tuh ada Dante sebenarnya. Dante Ancient. Oke. Sebelum Ancient dia bareng Haul juga. Oke. Sempat ngerilis demo. Itu yang Split sama Avat tuh berarti beda. Oh, kalau Split sama Avat itu udah Dawan. Yang ngetek drum udah Dawan. Bass kalau nggak salah udah Hasbi deh itu. Iya. Salah ya. 2013 itu kalau nggak salah tuh. Gitu. Oke. Oh sebenarnya itu ada formasi kayak slang ya. Ya, formasinya banyak ya. Member asli maksudnya dari cuma album Kenny pertama, berarti. Kenny dan Dado. Gitar. Oh iya, gitar satu ya. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Sebenarnya berdua itu ya. member asli ya. Oke. Oh jadi ternyata dinamikanya sedemikian rupa ya. Si band black metalis satu ini gitu. Gitu. Dan bagi saya sih dari zaman si Rima Penghitam Cakrawala tuh itu bahkan salah satu mungkin di teman-teman sebutnya adalah salah satu album neoclass yang saat itu memang edan banget gitu. Lu kan ini lu masih di luar Haul ya. Lu melihat album si Rima Penghitam Cakrawala nih di kepala lu seperti apa?
Sebelum jadi personil ya? Menarik sih dari segi kalau gue udah pasti ngeliatnya dari visual dulu. Yes. Dari visualnya menarik, mereka kayak punya karakter sendiri. Sama musiknya ya bisa dibilang neocrush tapi hybrid ya. Sangat hybrid. Bisa apapun itu kayaknya tuh bisa didefinisikan apapun sebenarnya tuh si album itu tuh gitu. Neocrush yang aneh sebenarnya. Banyak referensi yang menarik juga, banyak extreme metalnya sih juga udah mulai berasa ya, udah pasti. Udah main speed ya. Menarik sih, seru sih. Zaman itu ya dan lu masih di luar haul gitu ya. Lu ngeliatnya kayak wah ini aneh nih band ini sampai akhirnya lu masuk gitu. Berarti sebenarnya dengan formasi baru ini gitu ya, dengan Dado, Kenny, lu terus juga Hasbi dan juga Dawan, itu berarti rilisan panjangnya dalam tanda petik itu EP ini dong, Adamar. Ya, EP Adamar. Lama banget itu. Sebenarnya dari jangka waktu iya. split sama Avad sama sampai ke EP Adamar tuh jauh banget itu. Itu tadi sebelum EP Adamar ada demo sebenarnya. Iya itu demo itu. Dead From Beyond. Oh iya. Di situ ada ya itu satu-satunya lagunya Howl yang bahasa Inggris, Dead From Beyond. Dan kalau nggak salah itu cuma 2 lagu deh, satu lagi covernya Death. Anjing. Zombie Ritual. Oke. Oh gitu. Jadi ternyata sepanjang itu ya si itu di 2000 kalau gue nggak salah 16 kalau nggak salah. Bahkan sebenarnya 2016 sampai udah panjang ya. Udah panjang banget itu. Berapa tahun berarti hitungannya Adamar 2023 atau 2022 ya? Adamar 2023. Yes, 2023 itu rilisnya. Lumayan panjang gitu. Apa yang terjadi dengan dinamika kenapa selama itu untuk dari si Dead From Beyond sampai ke Adamar, kenapa sepanjang ada apa yang terjadi di waktu yang kosong itu? Kayaknya sih standar deh, sibuk kehidupan orang dewasa ya. Orang dewasa yang enggak dewasa banget terus ya kekanak-kanakan. Btw kalau mau ngerokok aja. Oke. Enggak ada ini ya, enggak aman ya? Aman udah. Dari di 2019 kalau gue nggak salah, Kenny tuh ngajak gue, berarti taunya rentangnya dari ya pas gue ikut proses di Adamar betul. Soalnya ya sebelumnya ya sebenarnya nongkrong aja sih, cuman nggak pernah kayak gimana gitu nanya. Awal tuh gimana nggak pernah nanya juga. Gue sering main juga kok masih Dante. Iya. Dia apa? Maksudnya ya kalau gue dari 2000 kayaknya 2019 2020 deh. 2019 kalau nggak salah. Kenny ngajak gabung, terus gue kayak sebenarnya prefernya bikin band baru waktu itu. Oke. Gue pribadi bikin band baru karena kalau Howl kan udah ada ya. Maksudnya gue nggak mau terlalu banyak kayak kompromi secara kreatif gitu loh. Oke. Jadi ya ternyata kayak pas ngobrol-ngobrol masuk sih sebenarnya ngobrol sama Kenny sama teman-teman yang lain juga masuk aja. Iya. Dan nggak ada kayak yang yang gue nggak mau tuh kayak ada terlalu banyak kompromi kreatif tuh, nggak gimana ya udah akhirnya nyampe sekarang bisa main musik bareng lah. Iya. Walaupun ya gitu ya kalau di luaran off record gitu ya lucu sekali tuh Kenny tuh sebenarnya ada orang yang lucu sebenarnya gitu. Di tengah di panggung tuh ya. Saya kalau ngelihat Howl sempat nonton di EV waktu itu, bukan di yang komunal ya, bukan yang baru-baru, udah lama banget. Ini band kok nggak ngomong-ngomong speech apa gitu aneh. Nggak ada tuh, tapi kalau as a friend gitu kayak nangkring bareng tuh kayak oh ya menyenangkan aja pribadinya Kenny lucu sekali. Kalau mau melihat sisi lainnya Kenny Howl silakan follow Bad TV Corp ya. Itu ada tuh. Kalau enggak follow Instagramnya ada satu fotografer cewek si Prita. Ada Kenny Core gitu lucu banget itu. Dikumpulin. Ada di highlights. Lucu banget. Oh jadi begitu ya ternyata. Nah, sikat. Ini kita BTW di support sama Kopi Kohi dan Fruitopia ya. Oh coba ininya diginiin.
Nah, betul. Di support sama Kopi Kohi dan Fruitopia. Terima kasih Mr. Robi Kepo untuk spot dan juga makanan dan serta minumannya. Luar biasa sekali. Saya ada es kopi susu. Ini ada Americano, Long black. long black ya. No Americano. Fuck Donald Trump. Ini sama resbolan Fruitopia, terima kasih banyak dan serta saya pakai kaosnya Maternal Disaster. We love you so much. Penyelamat ranah. Penyelamat ranah ya. Luar biasa sekali. Tonggak. Oke. Ngomong lagi soal haul ya. Berarti ya emang kenapa sepanjang itu tuh karena memang ya sibuk aja total gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih yang gue tahu ya. Iya. Dan emang nggak ada yang gue ngerasa di haul tuh nggak ada kayak harus kita bikin karya tuh nggak ada kayak konsep gitu. Nggak dibatasin kayak kita ditarget kayak 1 tahun beres ya, 2 tahun beres gitu ya. Kayak terlalu ini ya, kayak terlalu korporat ya. Suka-suka kita aja. Tidak mau terlalu korporat ya sebenarnya ya, kayak namanya juga black metal, wah mengharap apa gitu ya. Ini. Tapi ngomongin black metal, lu kan agak cukup banyak juga bertemu dengan orang di sini nih. Bagaimana seorang Cakra gitu ya atau mungkin teman-teman haul melihat scene yang ini tuh udah mah niche-nya ampun-ampunan, mau naik juga susah gitu. Lu melihat scene black metal Indo sekarang tuh seperti apa? Gimana ya? Sebenarnya gue juga nggak nganggep haul tuh black metal sih. Jadi dan gue juga nggak terlalu ngikutin spesifiknya scene black metal gitu. Ya. Tapi gue ngeliat banyak banget band-band yang menarik buat disimak. Gak tahu kalau buat gue tuh dari Black Sabbath sampai Sadistic Execution ya anjing. heavy metal gitu. Heavy metal. Banyak banget band-band yang menarik. Emang kalau haul sendiri kayak buat naik atau buat kayak tanda kutip nyari duit gitu enggak ya, mending kerja ya. Bukan primary gitu loh. Mending kerja udah. Bukan tipe band yang primary-nya kita bukan orang-orang, kita punya pekerjaan semua jadi nggak. Iyalah. Bukan, jadi ya udah bikin aja. Bikin aja. Gitu. Udah tapi peduli setan gitu. Kalau ngomongin kayak tadi buat buat kayak merchandise gitu-gitu, sebenarnya oke kok. Maksudnya marketnya ada tapi. Kalau ngomong market pembeli t-shirt, merchandise gitu ada kok. Maksudnya nggak yang ya niche tapi oke lah gitu. Iya. Support heavy metal tuh itu ya militan ya. Ya niche gitu. Mereka tuh niche tapi udah gitu ketika bergerombol dan menonton gigs gitu ya dan ada merchandise-nya dan buat merchandise-nya ya udah dibeli lah sama mereka. Support ya sama kayak kayak gue juga kayak misalnya suka sama band gitu. Pasti diusahain beli merchandise. Tapi kalau gue belakangan emang prefer rilisan fisiknya sih. Gitu. Iya. Lu terakhir membeli rilisan fisik apa? By the way? Band-band lokal sih. Oke. Dan masih satu circle atau ini ada yang baru nih gitu. Terus circle-nya beda gitu. Gua gak kenal amat gitu. Based on-nya emang Barudak. Musik sih. Musik sih. Kayak mau barudak atau enggak. Kalau suka album pasti diusahain dibeli lah. Oke. Berarti terakhir apa lu beli? Barudak juga kalau enggak suka nggak dibeli. Statement ini barudak juga kalau nggak suka mah nggak dibeli ya. Ada kayak aduh ini musiknya begini ya gitu. Tiba-tiba jadi ini jadi dikritik. Merchandise nggak dibeli tapi kalau rilisan fisik sebisa mungkin dibeli ya. Oke. Berarti yang baru-baru ini apa ya muncul? Exhumation band lama. Enggak rilisannya yang ada yang baru nggak sih? Split album.
Oh iya yang tour ya? Dengan Yang band Amerika oh namanya yes, yes, yes. Funeral Chan. Yang lu jadi Oh additional ya, tuh itu ya, tour itu ya? tur ya kemarin tur Asia Mmm. gitu. Nah itu, ini di luar Raul ya, kita Heeh. ngomongin dulu. Itu gimana tuh diajak sama anak-anak Exhumation untuk jadi additional gitar? Eee, Prosesnya tuh? Kalau Exhumation memang sebenarnya kita temenan juga udah lumayan lama Ah, kan. iya Maksudnya sih. kita juga Haul kalau main, eee, main bareng, manggung Mhm, beberapa kali juga bareng Exhumation gitu. hashtag-nya keluar, hashtag biasa barudak. Barudak, Biasa barudak. kita nyebutnya Forbidden Brothers. Oh, Forbidden Brothers. Persaudaraan terlarang. Oh di situ Gitu, berarti ya heeh, ya. memang memang Ya udah base-nya apa, gitu ya? dan emang, apa, Exhumation kan, tur Asia, Mhm? eee, teman kita juga si Yoga yang biasa ngisi, Iya, nggak Mahakali ya? Yoga berhalangan bukan, Mahakali. Oh bukan? Yoga Yoga ini? Sworn Rose Yoga Sworn? Oh Sworn iya iya. nggak bisa, ya udah gue akhirnya diajak dan dipercaya untuk mengisi gitar pas tur Asia kemarin gitu. Alright 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 alright. Suatu ini juga sih, seru sih, Oh oke lah, gokil gokil. heeh. Waduh gokil sekali. Tiba-tiba tuh, "Caka kemana?" "Oh dia lagi ngebantuin Ngebantuin exhumation? Iya. Ngapain?" Kata gue. Oh ternyata, oh nggak bisa, oh jadi additional ya? Iya 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 iya. Iya, Tapi beberapa update-an tuh kayak di luar gitu. iya, Oh ternyata lagi tour sama exhumation ternyata. yes. Betul. Oke oke. Nah, kita geser ke si ini ya, geser ke mulai menilik-menilik album, mengulik-ngulik, Hmm, album, tapi sebelum itu kita akan membahas dulu 2 rilisannya Haul gitu ya, oke. Agenda Dalam Siklon Kelabu dan juga, Sabda Malaprosa. Hmm, Itu tuh sebenarnya, eee, untuk rilisan yang baru ini, referensi apa yang diulik sama anak-anak Haul? hmm. Kalau Apakah nyampur atau bahkan kalau ngomong referensi sebenarnya, eee, waktu kita waktu kami ngebuat album itu dari Adamar, kami tuh emang udah ngebatasin sebenarnya justru. oke, Karena apa, jadi approach-nya tuh lebih ke ngelihat dalam mhm. ke dalam diri kita sendiri aja gitu. Maksudnya kayak udah apa ya, udah alam bawah sadar aja gitu. Bisa dibilang ya dari Black Sabbath Sampai ke si apa, sampai Sadistic Sadistic Execution, Execution, heavy ya, metal. heavy metal lah, in general ya. Udah pasti ada apa, udah pasti ada ekstrem metalnya, Iya iya heavy iya. metal kayak, apa, Merciful Iya iya Fate. iya 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 iya. Meskipun pas apa, ketika ngebuat album itu emang udah kayak bahkan kami, punya playlist yang isinya non heavy metal. Yang artinya? Maksudnya kita, apa, kalau ngomong tadi referensi gitu, Heeh? jadi kita udah nginputnya ke kita tuh yang non heavy metal gitu. Referensinya non heavy metal justru. Untuk untuk perjalanan ke Adamar dan album itu ya gitu. Kami punya playlist satu band gitu yang kayak di satu platform itu yang bisa kan bikin Iya iya kayak iya iya, playlist bareng, kolaboratif kolaboratif ya? kolaboratif playlist Heeh. itu yang justru non heavy metal gitu. Mmm, Jadi kita naruh lagu-lagu yang non heavy metal karena ya kalau heavy metal udahlah gitu. udah Dari cukup band, kita gitu. dari band ya itu dari band tua sampai band modern. Dari penjuru dunia manapun gitu kan ada Swedish dan Iya, kawan-kawannya tuh udah, heeh, heeh. ini mah udah deh heavy metal Heavy aja udah. metal ya. Kita nyebutnya heavy metal aja gitu. Bukan dengan sub-sub genre yang lain gitu. Ya, karena emang di apa, approach-nya waktu apa, waktu ya apa, ngelihat dan baca gitu di waktu heavy metal tuh fresh tuh di 70s, di 80s. Mhm. Kami coba meniru apa, cara mereka berpikirnya gitu. Kayak Heeh heeh. bikin sesuatu yang ekstrim dan beda gitu. Jadi Oke. jadi yang kita coba apa, kita coba bikin ya itunya gitu. Alright 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 Gitu. alright. Jadi makanya kayak
Dan dari album Rima Penghitam Cakrawala, Haul tuh hybrid kan, Sangat, sangat. itu Nah itu sangat. yang Yang masih tetap di tetap dipegang oh, si iya 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 itunya iya gitu, iya iya. hybridnya. Soalnya Hybrid-nya ya. kalau inputnya udah pasti ya pasti ada benang merah dan ya kita semua suka heavy metal, suka hard rock. Iya 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 iya. Approach-nya ya di kita coba ngikutin jejak Yang sekarang band-band 70s dan 80s tuh yang semakin ekstrim, semakin game-nya kan gitu. Kalau di 70s di 80s kita coba nerapin itu sih alright 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 gitu. alright. Oh, di situ ya. Mhm. Oke oke oke. Berarti ya memang ini tuh masih bukan ya, secara secara warna musik tuh Hmm. masih satu line sama Adamar berarti? Bisa dibilang satu line karena Haul kan emang gitar, maksudnya musiknya Iya ya. gitar ya. Iya. Yang main gitar di Adamar dan album Makna Kalahar, Dado sama gue Mhm. gitu. Ya, dan Udah itu gitu. sebenarnya dibikinnya album dulu baru Adamar. Jadi bisa Oh, dibilang sebenarnya bisa gitu. dibilang kalau dibilang inline, bisa dibilang inline Oh, gitu. pantes tidak beda jauh sebenarnya Iya, ya, masih heeh, melodius gitu. mhm, Apa si nuansanya nah ini. Nuansanya masih melodius mhm, ternyata. Ini nggak yang apa, nggak yang kalau Rima Penghitam Cakrawala kan gitu ya, kayak, mau kemana gitu, mhm. Mas, kayak dikejar blizzard on the jungle gitu, anjing, kayak terjebak di hutan, dikejar puma gitu, puma Mhm. hitam gitu yang suka naik-naik pohon. Wah, anjing itu brutal gitu jadi si Rima Penghitam Cakrawala tuh kayak gitu tuh. Kalau sekarang lebih yang nyantai ya ternyata ya. Apakah faktor usia juga berpengaruh kepada warna musik, Haul? Sebenarnya in some way di album itu banyak banyak yang ekstrim juga sih. Iya Cuman iya 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 cuman iya. yang Gue udah dengerin si iya, albumnya tuh heeh. kayak di track 6 ya nggak akan disebut track-nya ya, karena belum rilis, Iya, ketika ini di-take. Karena belum rilis di track mhm, 6 ke bawah tuh gitu ya, bahkan si Agenda dalam Siklon Kelabu pun itu si pattern drumnya, heeh. switching-nya brutal gitu anjing gila-gilaan. Kalau dibilang lebih melodius mungkin emang, Haul dari Rima Penghitam Cakrawala ke Split ke itu emang ada evolusi kan sebenarnya. Iya iya iya. Emang ya mungkin bisa dibilang lebih melodius, iya, Iya iya. dibilang lebih brutal ada juga Iya iya gitu. iya Jadi iya iya. ya ya apa adanya aja sih. Atau ini memang apa ya, digabung gitu, memang eee, penggabungan antara si musiknya Rima Penghitam Cakrawala dan dan si EP Adamar serta album ini gitu, emang di-mix gitu? Kalau gue pribadi ketika bikin sih Oh udah ya nggak udah ya? dengerin maksudnya, nggak ada maksud atau nggak ada arah ke situ, Mhm. yang gue tangkep cuman hybrid-nya aja gitu. Jadi Mmm. dan referensinya kan ya tadi band-band hard rock 70s, band-band extreme metal 80s, mereka ngelakuin apa aja yang mereka mau Iya, gitu. itu. Ya udah gue juga sama Dado sama Anak-anak anak-anak ngelakuin itu es aja kumaha gitu. aing. Heeh. Dan gue rasa di Rima Penghitam Cakrawala juga nggak tahu mungkin seperti itu juga makanya bisa output-nya bisa Oh iya iya seperti iya, itu seperti gitu itu kan. ya. Ya Kayaknya sih gokil gitu sih. sih. Nah, kita mulai geser ke ini ya, mulai geser ke proses kreatif. Proses Mhm. kreatif ini berarti, kalau nge-take tuh berarti sebelum Adamar tuh 2000 berapa tuh berarti? Kalau Kalau nge-take album ini sebelum Adamar ya, nggak kalau secara timeline gitu? kalau secara timeline, songwriting sebenarnya. Songwriting-nya Mmm, album dulu, lalu Adamar heeh, gitu. Tapi kalau nge-take Adamar Adamar dulu, dulu. heeh. Oke oke Adamar oke dulu oke baru oke. album gitu. Oh gitu, Dan jadi udah pasti ketika nge-take album itu kan timeline-nya sesudah Adamar ya. mhm, Udah pasti, walaupun songwriting-nya bisa dibilang di timeline yang sama, tapi ada intuisi yang beda lah maksudnya ada iya 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 ada iya. banyak mau lagi tuh, gitu. Kebiasaan pasti Kebiasaan anak-anak ya, dia, "Duh heeh. kurang ini ya, duh kurang Iya, ieu nya, gitu kurang aja itunya." terus. Sampai kayak, "Lama ah," gitu. Iya.
Kayak Oh gitu sebenarnya sih. gitu ya. Jadi, Heeh. eee, yang diluruskan adalah, Adamar apa, songwriting Adamar dulu, album Album dulu dulu, baru Adamar. Adamar ya. Tapi Jadi secara produksian mah memang Adamar dulu weh, ya gitu. Adamar dulu baru album gitu. Oke. Saya tuh apa ya, kalau ngomongin Hao teh suka terpukau dengan penulisan ini penulisan lirik, terus juga, Hmm. apa, apa, kata-kata di judul lagu gitu ya, Mhm. itu tuh kayak anjing dari judul album juga, anjing Makna Kalahar ini bingung takjub sambil bingung kayak ini bercerita tentang apa ya nih orang-orang ini. Sebenarnya, eee, makna Kalahar teh sebenarnya apa? Secara secara garis besar sebenarnya, eee, album Adamar dan apa, dan Makna Kalahar Hmm? itu ngomongin proses kematian. Wah anjing, sebenarnya ya, Iya. makanya, si artwork-nya tuh yang Magna Kalahar gue lihat di Mhm mhm. yang lu kirim, anjing kayak muter spiral ke atas gitu kayak, Iya "Wah iya. anjing ini mah, ini sih anjing orang proses meninggal nih," kata gue nih. Kayak Wah ngomongin ketebak ya? mati, ketebak dong, ketebak. Karena bagi saya tuh dari artwork pun gitu ya, karena saya tuh selalu nonton, eee, kartun-kartun luar gitu ya, ya Yes. yang mana ada Tom and Jerry dan Yes kawan-kawannya yes tuh, yes. itu tuh ada tuh di mana satu scene Tom gitu misalnya entah mati karena Mhm. apa, itu tuh ada tuh, Iya dia iya iya. apa, ketarik ke si puteran Iya, itu, heeh, terus dia ke heeh, surga gitu aja, heeh. kayak gitu tuh. Itu tuh ternyata, oh memang ngomongin total kematian gitu, Nah, proses prosesnya heeh, gitu ya. iya. Kita emang apa, emang menurut kita kayak, ya appreciate sama kematian layaknya appreciate sama kehidupan Kehidupan. gitu, Oke kurang oke lebih oke kayak oke gitu. oke oke oke. Terus waktu itu pas kami bikin album tuh, sempet baca Hah? kalau saat proses kematian ada proses transcendental memory. Ini apa namanya, aduh lupa namanya placebo effect. Bukan Ya, placebo effect. apa ya namanya gue juga Iya lupa itu sih, tuh ada, nama nama ilmiahnya gue nama lupa ilmiahnya sih, ada tuh, tapi ada terminal proses lucidity. Yes, terminology betul. yes, itu menarik banget sih buat Oh, direspon itu gitu. masalahnya ketika ya itu tadi gitu, itu sangat-sangat memang sangat menarik buat direspon karena Mmm, terminal lucidity itu di apa ya, secara ilmiahnya tuh kayak semua kenangan-kenangan tuh ke-recall gitu dan memori, heeh, iya itu semua kenangan, iya, semua core-core-nya itu mhm, muncul satu persatu gitu yang ketika dari awal kita lahir ampe dan apapun kejadiannya gitu. yes, Agaknya seru ya ternyata gitu seru ya ya, ngomongin ngomongin perihal kematian tuh iya, sebelum itu, menarik, seru sekali gitu dan yang paling edan adalah saya kalau ini memang ngomongin soal kematian, saya tuh berarti memang Hao tuh menakjubkan karena bisa apa ya, bisa ejawantahkan si terminal lucidity ini jadi yang anjing, oh iya nih baru baru meletek nih, baru ada nih. Oh ternyata memang, ini tuh ada satu, part di mana semua semua hal tuh hadir gitu di yes, sebelum kita mati gitu, si kenangan-kenangan hadir sebelum kita mati. Oh ternyata tentang itu, iya, ya baik baik baik, ya pantes. salah satu tadi ya, salah satu inspirasinya, referensinya ke situ Oke gitu, oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin, eee, apa, penulisan lirik gitu ya, mmm, ini pure semua Kenny atau ada ini, ada sangkut apa, campur tangan teman-teman lainnya? nggak, pure semua Kenny, Oh pure semua pure Kenny? semua Kenny. Jago Jadi juga ya. kalau jadi kalau mau Orang-orang ngulik lucu satu ini. mau ngulik nanti bisa mungkin part 2 Part 2 mungkin ada Kenny, semoga cepat sembuh ya. khusus khusus lirik. Ikut lirikal gitu. Bedah lirik. Sebenarnya kalau lirikal tuh memang pure aja. Udah Pure disuruh Kenny, disuruh iya bikin puisi lah Kenny lah gitu, iya bikin Kenny, lirik lah heeh heeh. gitu. Oke oke, tapi secara Dan garis besar mah ngomongin perihal proses kematian. ya itu yang direspon secara musikal juga Mhm itu mhm mhm. temanya tuh itu, Pantes gelap gitu. bener ya. Ya pantes gelap bener sih memang, pantes gelap bener. Nggak tahu karena saya tuh selalu takjub sama Howl tuh, kayak Adamar, Adamar teh apa ya gitu, kayak takjub sambil bingung terus Mhm. akhirnya nyari gitu. Mhm mhm. Oh oke oke ini Adamar, terus Sajak Humus apa nih? Heeh. Ini teh kebalik atau gimana gitu, ini Sajak Humus atau gimana? Cari lagi, oh ini. Iya Oh iya. ini. Kenny tuh suka emang apa,
suka dimainin lagi sih. Sajak humus tuh sajak humus Iya betul, sebenarnya sajak ya, kayak humus gitu. kan, Suka heeh. dibalik-balik lagi sama dia, suka ditambahin kayak gitu emang dia. Caranya Oh. dia menyampaikan tuh emang kayak gitu. Iya 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 Heeh. iya iya iya. Iya iya iya. Oh gitu, masalahnya cuma kayak, "Anjing ini apa ya?" Gitu, kayak sampai akhirnya ngulik gitu kayak di kamus gak ada, sampai buka kamus Oh ya nih. iya. Demi Tuhan demi Allah ya orang demi buka kamus, ya ada mar naon ya, ya udah pada akhirnya udah nggak peduli gitu, udah Iya. saking nggak nemunya, udah nggak peduli, terus kayak udah ngebahas musiknya aja deh, sempet gitu kayak Ada momen ada kayak mar gitu ya? ada ketika saya waktu itu masih minggu libur ya, Hmm. kan ngebahas Adamar tuh, apa ya ini sebenarnya ini apa nih secara lirikal tuh, terus secara, nama judul lagu itu, nama track gitu. Ini apa nih aneh banget ya gitu, kayak ini aneh banget. Ya udah deh gitu pada akhirnya udah ngomongin musiknya aja deh, oh musiknya gini, ini beda sama Haul yang dulu, udah gitu. Seru kayaknya tapi. Tapi seru banget tapi seru banget gitu. Dan kalau secara proses kreatif lagi, Hmm. kita lebih ke hal yang lebih teknis gitu, Oke. mixing, mastering. Oke. Diproduksi sama siapa sekarang? Aliwadi. Aldet. Febriansyah dari Hills. Febriansyah dari heeh. Apa? Oke. Oh ya belum. Kurang miring. Oke, sorry. Oke baik nggak apa-apa. Ini nggak usah di-cut yang ini. Jadi biar kelihatan natural aja. Jadi sebenarnya itu sama Alden. Hmm. Pas dikirim itu yang si preview, ya XP ya ini Ya. Mas Dago ini lagi aja ya. Mas Dago. Mas Dago ya. Gitu. Oh ternyata salah satu support ini baru Dakar lagi ya. Yes. Baru Dakar lagi adalah Alden ya. Itu dia menawarkan diri atau kan sebenarnya Alden udah muncul di video klipnya Adamar kan yang jadi Dr. Plague ya. Ya. Ah itu fun fact-nya ada. Kalau kalian menonton video klipnya Adamar yang ada Denny Candranya itu, Yes. itu ada Aliwadi Febriansyah tapi pakai kostum Dr. Plague di ini. Kalau yang nggak tahu cari aja di preferensinya di Black Death ya. Di kejadian Black Death. Black Death. Betul sekali. Nah, itu tuh memang jadi dari dari songwriting apakah dibantu juga sama Alden atau pure udah ini mah teknis aja gitu? Bisa dibilang dibantu juga sih. Bisa dibilang dibantu. Karena proses kreatifnya ketika ngerekam semua tuh ngerekamnya di tempatnya Alden. Alden. Oh, Waktu itu gitu. masih belum di Dago. Iya, belum di Dago. belum di Dago itu. Jadi proses kreatifnya waktu itu kita setiap minggu tuh workshop. Tiap minggu. Itu tuh bikin Seminggu sekali, dalam artian seminggu sekali kita workshop itu untuk tuh bikin album gitu. dikosongin jadwal sehari gitu untuk itu. Sering Untuk workshop? kali sebenarnya sering kali juga kayak pulang kerja kayak gitu. Tapi Oke. emang ininya dikosongin sehari sih. Dikosongin sehari untuk Yuk, bikin yuk. workshop kayak gitu. Oh, workshopnya ternyata gitu ya. Jadi setiap Di tengah kesibukan, yang satu bos kantong, yang satu kerja di Cigadung gitu ya. Iya. Bikin grafik itu di Cigadung, bikin grafik desain gitu di Cigadung. Oh ternyata udah deh kita bikin satu hari kosong di mana ayo kita bikin yuk gitu. Yes. Oke. Enggak kosong juga, kita bela-belain. Pada akhirnya pulang Oke. subuh ya kan. nyari makan udah mulai susah. Kayak duh lapar nih habis ngetek apa gitu. Semua demi Gelap musik. Semua demi musik. Nyari apa ya orang-orang heran deh gitu. Oh ternyata gitu ya si ininya gitu si caranya gitu ya. Jadi kalau bilang dibantu karena Aldet ada di situ, terus awalnya kan gitar pasti dari gitar kan. Nah itu gue juga kayak suka kayak ya sebenarnya hajar-hajar aja sih. Ini oke rekam gitu. Sama terus sama itu ada ide dari Aldet juga sebagai produser kayak coba kita bikin playlist yang non metal gitu. Apakah itu juga jadinya nyambung nih sama yang tadi kita ngomongin non heavy metal? Yes. Akhirnya bikin
playlist playlist di luar musik ekstrim gitu. Iya, supaya kita supaya kita unlearn juga sih, unlearn Hmm. Hmm. unlearn heavy metal supaya si cakrawala bermusiknya ya Iya, udah. Soalnya yes, kalau yes, yes, yes. main tadi balik lagi kan emang gitar ya, Howl tuh band yang gitar gitu. Heavy metal ya band yang gitar Gitar banget kan banget gitu. sebenarnya. Heeh. Ya itu kalau main gitarnya udah bakal gitu-gitu aja sih. Iya, Scale-nya iya, tuh iya, itu gitu-gitu aja. aja gitu. Makanya kita Makanya masuk. iya Right, kayak right, right, gitu right, right, right. prosesnya. Anjis, bagus sih, bagus banget, bagus banget. Inputnya tuh gitu. Infonya bagus ya Heeh, Alden. heeh, Selalu tuh. heeh. Bahkan bagi saya pun kalau saya bisa ngomong si Dongkar tuh album yang sekarang Melancholy Radical kan juga di produser nama Alden. Terus saya ngobrol sama Gildaf. Gildaf tuh Sugar Span, drummernya White Chorus tuh. Ini anak-anak Dongker di produser sama Alden agak better ya ternyata ya si musiknya gitu. dibandingkan album lalu gitu kan. Iya. Lebih inilah lebih eksplorasinya lebih matang dan lebih oke gitu pada akhirnya gitu. Makanya dari si Cerwi Snatches sampai si Melancholy Radical tuh kayak perbedaan musiknya. Oh ini lebih matang gara-gara diproduserin Aden nih kayaknya agak lebih rapih gitu produksiannya gitu. Gokil sih tapi. Eh ngomongin lagi tentang masing-masing ngomongin si Hmm, Magna Kalahar. Eh sebenarnya ini udah dibawain live kan? Beberapa sudah. di ininya komunal ya. Dia bahkan di show sebelumnya juga Yang di Cirebon? di Cirebon sudah, Oh iya ya. bahkan di terakhir ya di 3 show terakhir udah beberapa lagu udah Udah masuk dibawa. sih, udah masuk di setlist. Ah, reaksi penonton melihat Haul lagu-lagu barunya Haul seperti apa? Nggak terlalu merhatiin saya. Oh gitu ya, karena Sibuk. terlalu fokus ya? Ya tapi kalau ngelihat di rekaman gitu, Mhm. ya ada yang macam-macam, udah pasti ada yang bingung, ada yang headbang, ada yang merhatiin banget ya, macam-macam sih. Warga lah ya, ya Heeh, kelakuan warga gitu, heeh, ini heeh. kelakuan warga. Oh ternyata ya, ketika agak cukup works berarti ya, ketika melihat, reaksi penonton kayak gitu tuh. Menarik sih. Yang menarik tuh, eee, di ya tapi ini bukan Magna Kalahar sih, pas pas Adamar sih. Pas Adamar waktu main di Solo apa di Jogja gitu ya, ada yang sing along gitu Hah, kayak sing-along? iya maksudnya kayak Di ini Adamar iya sing-along? iya kayak Iya sih karena ada beberapa part vokal clean-nya iya sih. iya soalnya kita juga nggak pernah expect lagunya Howl tuh sing along ya. Bukan nggak pernah expect kayak kita tidak kayaknya nggak Nggak mikir. berharap Iya kalian sing along juga karena udah mah vokal Kenny di belakang iya, gitu kan. heeh. Makanya itu kayak, Efeknya banyak gitu. Anjing, seru tebel gitu. iya seru sih. Wah, luar biasa sih. Berarti orang-orang sampai ngulik bener-bener ngulik ke liriknya sih Iya, memang ya. heeh. Berarti dibaca liriknya. Berarti dibaca Iya. liriknya gitu. Wah, gokil sih. Anjing itu ada pengalaman yang menarik sih kayak anjing sing along di Adamar sih too much guys. Ya, lumayan too much sih bagi saya mah gitu karena secara musik tuh di telinga saya tuh anjing ini vokalnya Kenny di belakang banget ya Iya gitu kayak terus udah pasti di depan lu sama Dado gitu si iya, soundnya gitu udah pasti di depan gitu ya mhm, dengan patternnya si drumnya Dawan sama bassnya Hasbi tuh kayak mmm, anjing udah di depan Feni mah di belakang aja udah kalau di panggung udah mondar mandir doang kerjanya kan gitu kan mondar mhm. mandir doang tuh. Oke, 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 sampai akhirnya di sing along sih Adamar Itu gila sih. emang buat gue juga agak kaget sih. Kayak, Iya. "Loh, Loh, singalong?" ada ya, loh ada ya, Iya, ada ya. Ternyata dibaca ya lirik iya kami-kami iya, ini gitu. tapi ya di Purnama gitu juga emang lagu yang singalong Iya, sih emang ya, emang emang heeh, emang heeh, tipikal-tipikal karena clean vokalnya banyak. Ya heeh, bahkan di Sajak Kumus pun ada iya, clean vokalnya gitu. heeh, Dan itu gokil sekali. Oke, sebagai penutup kita ngomongin newcomer, eee band-band kenceng versinya Cakra, ada apa mmm, aja? Kamu cukup mengulik gak newcomer cukup lah. heeh, Oke, di ada dalam dan luar negeri ya? yes, Kalau lu jagoan lu siapa nih?
beberapa tunas-tunas baru anjing. Tunas-tunas baru. Kalau dalam negeri dulu kali ya. Ah. Gue suka Ventor. Itu dari mana itu? Ventor dari aduh lupa lagi gue. Semarang kalau nggak salah. Jawa Tengah lah Jawa ya. Tengah ya, dari Jawa Tengah. Heeh. Ada Bandung, ada Merciless. Merciless, oke. Merciless. Itu Merciless dan Sacrilege ya. iya itu bertiga ya. Merciless itu bertiga, isinya adalah Ojan, Adul dan juga Jamie. Itu teman-teman kami dari Haster Youth ya. Kalau kalian suka dia tuh bawain thrash ya. Thrash metal dengan cucuk-cucuk. Ya. True thrash metal. True thrash metal ya. Itu kalian harus mendengarkan Mr. Ojan dan kawan-kawan ya. Ojan, Adul Yataruk dan juga Mr. Jamie. Gokil. Disebut juga di Merciless karena saya juga memperhatikan. Saya tuh ngobrol sama Ojan tuh kayak orang mau bikin band lagi nih bertiga sama Adul sama Jamie. Oh ya udah itu bikin lah. Wah, muncul nih melihat fotonya bertiga gitu. Oh jadi ternyata nih anjing. Emang bagus sih, emang bagus. Apa lagi? Setelah Ventor, Merciless ada band solo namanya Sovereign of Conquest. Sovereign of Conquest. Ya, Sovereign. Itu menarik banget sih materinya sih. Ini Death atau Black? Black Death, psychedelic. Wah, ada psychedelicnya juga. Ada psychedelic. Oh, pantes menarik ini. Oke. Karena mix genrenya cukup wadidaw ini. Ini gak ada psychedelicnya gitu. Ya, psychedelic agak atmosferik lah. Agak atmosferik, oke. Apalagi ya? Kalau luar negeri? Luar negeri kalau 2026 gue tuh based on album sih. Coba based on album. Bandnya namanya Ensanguinate. Terus ada dia mainin bisa dibilang Black Death ya. Terus ada lagi tunggu gue lupa judul. Kalau buka handphone aja. Gue suka ini sih, tradisional heavy metal sih. Ada Amethyst. Amethyst ya. Dari Swiss. Iya. Amethyst tapi Amethyst yang pronounce-nya luar ya. Ya, pronounce-nya luar. Si penulisannya luar ya, bukan Amethyst. Kiwil. Amethyst Kiwil dan Ruli. Dan Kulo. Ruli dan Aldit. Dan Aldit. Nggak tahu ini bandnya kemana itu. Saya agak kangen juga ya. Iya. Tradisional heavy metal mixing masteringnya Purba kayak dengerin band 80s. Anjing. Gitu. Menarik sih ini. Menarik. Amethyst ya dari Swiss. Amethyst ya. Terus ada pengen nyontek tapi gak usah deh. Satu lagi kali ya. Pas tuh 3 tuh. Bandnya sebenarnya dia band tua sih. Band rilisan Nuclear War Now Production. Anjing. Tapi dia abis ngerilis album baru. Tunggu gue lupa nama bandnya. Yang lain aja deh. Yang lain aja. Tunggu ya. Ketika hilang ya. Saya hang. Atau si Blood Incantation. Blood Incantation yang baru menarik juga sih. Itu juga tuh. Floydian Death Metal. Floydian Death Metal. Anjing gitu. Floyd banget ya. Iya tuh. Menarik tapi Pink Floyd kok kalau misalnya kayak si Blood Incantation tuh kayak ini. Kayak Syd Barrett atau David Gilmour dan Roger Waters terjebak di orang Norway gitu. Di tongkrongannya orang Norway gitu. Nongkrongnya sama reng-rengan black metal gitu. Kayaknya ini. Menarik sih evolusinya. Soalnya di album pertama mereka technical kan sebenarnya. Technical. Lama-lama makin lo kayak psychedelicnya muncul gitu. Iya. Wah aneh banget itu. Aneh banget. Ini sebenarnya nggak 2026 tapi ada Negative Plane. Anjing iya Negative Plane tuh. Gue suka sih. Terus ada band Amerika juga tuh Predatory Light namanya. Predatory Light. Itu dari mana itu? Amerika. Amerika ada Spirit Possession. Sebenarnya lagi heavy metal tuh lagi menarik sih. Untuk diulik ya. Untuk diulik karena apa? At some point tuh terdengar familiar tapi fresh gitu. Iya. Dengan sound yang lebih modern lah ya. Tapi approach-nya emang
bisa dibilang mirip-mirip sih kayak Oke. 70s, 80s itu Sana. di infuse banget gitu. Oke. Heeh. Oke. Game-nya tuh lagi berusaha se-nge-roots mungkin tapi tetap fresh gitu. Nice. Ya, Heeh, iya, seru sih. sekarang seru banget gitu. Jadi ya sebenarnya udah ada tanggal exact bakal keluar si Mangga Kelahar? Jujur aja saya nggak tahu. Tapi bulan, kalau secara bulan Kayaknya Agustus atau September. kita tunggu saja. Dipantau aja di Disaster Records. Yes, betul, karena di-support ya sama Mr. Odi dan Mr. V Ya, ya. dirilis oleh Disaster Records. Records. Jadi dipantau aja di sana. Tonggak kan penyelamat. Penyelamat. Begitu. Terima kasih, Haul. Terima kasih banyak Sunday Breaker Cult. Ya. Setelah jadi bagian dari Kultus Dialog ini, nanti mungkin di episode selanjutnya kita akan mendatangkan ini ya, warga chaotic, masyarakat chaotic alias Elis ya. Karena ini direkam kayaknya minggu depan baru ngerekam lagi sama gitu. Elis ya. Karena Mas Dika masih cedera kaki ketika ini ketika episode ini di-take, jadi kita berkompromi lah ya. Yes. Betul. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa whatever you call it, hype or subscribe or like ya, whatever. Jadi Support. ya silakan kalau mau support, kalau tidak juga Nggak apa-apa. Karena sama cuma ngangkat-ngangkat band barudak. Kalau mau juga silakan kontak aja gitu, kenalan dulu tapi begitu. Sampai jumpa di Kultus Dialog episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.